Selamat datang kembali rekan-rekan pembelajar finansial di episode pamungkas dan yang paling kritis dari seluruh seri kuliah keuangan kita. Selama 4 sesi intensif sebelumnya, kita telah menyelesaikan 4 kuadran utama kekayaan. Kita tahu apa itu uang sebagai sistem kepercayaan universal. Kita menguasai cara menghasilkan nilai dan pendapatan, baik secara aktif maupun pasif. Kita telah membangun sistem manajemen uang otomatis yang anti bocor melalui 50/30/20. Dan yang paling menarik, kita sudah memiliki peta instrumen investasi untuk membuat uang bertumbuh melalui keajaiban bunga majemuk. Secara teknis, Anda sudah memegang semua tool dan panduan yang dibutuhkan. Namun, izinkan saya mengatakan satu kebenaran pahit, memiliki sistem terbaik dan portofolio yang sempurna tidak ada artinya jika Anda tidak memiliki disiplin mental. Percayalah, faktor pemisah utama antara mereka yang membangun kekayaan dalam jangka panjang dengan mereka yang hanya beruntung sesaat adalah fondasi psikologis mereka. Kegagalan finansial di tingkat individu jarang terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang rumus valuasi saham atau obligasi. Sebaliknya, kegagalan terbesar hampir selalu disebabkan oleh kegagalan psikologis, didorong oleh dua emosi fundamental yang merusak: keserakahan saat pasar sedang tinggi dan Anda ingin cepat kaya, atau ketakutan saat pasar sedang anjlok dan Anda ingin menyelamatkan sisa modal. Di video terakhir ini, kita tidak akan membahas teknik, melainkan akan membahas 5 pilar mindset yang akan menjadi tameng terkuat Anda, melindungi Anda dari musuh terburuk kekayaan Anda, diri Anda sendiri. Pilar pertama dan yang paling penting adalah memahami permainan jangka panjang. Manusia secara alami diprogram untuk mencari kepuasan instan. Kita ingin hasilnya sekarang, bukan nanti. Namun, bunga majemuk, kekuatan utama pertumbuhan kekayaan Anda, beroperasi persis berlawanan dari insting alamiah ini. Kita sudah bahas bahwa bunga majemuk adalah pertumbuhan eksponensial, tetapi ia menuntut kesabaran ekstra di tahun-tahun awalnya. Ibarat bola salju, ia perlu waktu yang sangat lama untuk menggelinding di puncak bukit dan mengumpulkan massa agar percepatan dan efek pelipat gandaannya mulai terlihat. Dalam 5 tahun pertama investasi, sebagian besar return yang Anda lihat adalah kontribusi dari uang yang Anda setorkan, modal, bukan dari bunga yang berlipat ganda. Inilah mengapa banyak investor pemula menyerah dalam 2 tahun pertama. Mereka merasa bosan karena hanya melihat garis pertumbuhan yang datar dan terasa lambat, dan mereka berpikir investasi itu tidak bekerja. Mindset yang menyelamatkan Anda adalah: investasi adalah menunggu, bukan mengejar. Tugas Anda adalah menanam benih, investasi konsisten, menyiramnya, melakukan DCE, dan membiarkannya tumbuh tanpa pernah menggali benih itu setiap minggu untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Ketika Anda mengadopsi mindset jangka panjang ini, godaan terbesar pertama yang akan Anda taklukkan adalah anti-FOMO, fear of missing out. FOMO adalah emosi yang membuat Anda panik, terburu-buru memasuki investasi yang sedang viral, seperti aset yang nilainya melonjak 50% dalam seminggu, hanya karena Anda mendengar kisah sukses dari teman atau media sosial. Meskipun aset itu sangat spekulatif dan tidak sesuai dengan toleransi risiko Anda, FOMO selalu membawa Anda membeli di harga puncak ketika semuanya sudah terlambat dan memaksa Anda menjual di harga terendah saat gelembung pecah. Solusi praktisnya adalah membangun disiplin baja. Fokus pada rencana jangka panjang Anda sendiri, fokus pada target alokasi 20% Anda, dan tutup telinga terhadap kebisingan pasar. Rencana Anda adalah kompas Anda. Pilar kedua adalah menguasai diri sendiri dengan mengendalikan 2 emosi paling merusak di pasar: ketakutan dan keserakahan. Pasar finansial diibaratkan sebagai alat transfer kekayaan yang sangat efisien. Ia mentransfer kekayaan dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar, atau dari orang yang emosional kepada orang yang rasional. Anda harus menerima fakta bahwa volatilitas pasar adalah bagian integral dari investasi. Volatilitas adalah harga yang harus dibayar untuk potensi return yang lebih tinggi. Akan ada masa-masa yang menyakitkan di mana nilai portofolio Anda bisa turun 10%, 20%, atau bahkan 50% dalam waktu singkat.
Investor yang tidak memiliki mindset kuat akan panik melihat kerugian di layar sebagai permanen, menjual investasinya dalam kondisi rugi, dan secara permanen mengunci kegagalan tersebut. Sebaliknya, investor yang bijak dan berdisiplin akan melihat penurunan pasar, bahkan 50%, sebagai kesempatan emas untuk membeli aset bagus dengan harga diskon, karena mereka tahu secara historis pasar modal global akan selalu pulih dan mencapai ketinggian baru dalam jangka waktu yang panjang. Aturan emas di sini adalah jangan pernah mengambil keputusan investasi saat Anda sedang emosi, baik saat euforia ingin semua uang dimasukkan maupun saat panik ingin semua uang ditarik. Jika Anda melihat pasar sedang jatuh tajam, matikan aplikasi investasi Anda, ambil napas dalam-dalam dan berjalan-jalanlah atau lakukan hal lain. Biarkan dollar cost averaging, DCA otomatis yang kita atur di episode 4 bekerja. DTA akan dengan dingin dan tanpa emosi membeli lebih banyak unit saat pasar panik, menghilangkan kebutuhan bagi Anda untuk membuat keputusan yang didorong oleh insting ketakutan. Selain mengendalikan emosi di pasar, menguasai diri sendiri juga berarti menerapkan konsep delayed gratification, yaitu kemampuan krusial untuk menunda kepuasan dan kesenangan yang Anda rasakan saat ini demi imbalan yang jauh lebih besar dan berharga di masa depan. Ini adalah inti dari manajemen uang Anda. Keputusan untuk menahan diri dari membeli gadget terbaru setiap kali ada model baru, menolak membeli mobil yang cicilannya membebani 30% gaji Anda, atau memilih makan di rumah daripada restoran mewah setiap malam bukanlah bentuk pengorbanan yang menyedihkan, melainkan bentuk investasi pada diri masa depan Anda. Setiap rupiah yang Anda habiskan hari ini untuk konsumsi cepat adalah rupiah yang gagal diikutsertakan dalam mesin bunga majemuk di masa depan, dan kerugian dari kegagalan ini akan berlipat ganda seiring waktu. Mindset ini menuntut Anda untuk selalu bertanya, apakah pembelian ini akan meningkatkan nilai saya atau hanya memuaskan ego saya sesaat dan memicu lifestyle creep? Dengan menunda kesenangan kecil hari ini, Anda membeli pilihan dan kebebasan finansial yang besar di masa depan, yang merupakan bentuk kepuasan terbesar yang jauh lebih berharga daripada mobil baru. Pilar ketiga dari mindset keuangan adalah menghargai dan membedakan nilai sejati. Ini adalah saat di mana uang berhenti menjadi alat untuk membeli dan mulai menjadi alat untuk menciptakan dan mempertahankan nilai. Anda harus sangat berhati-hati terhadap jebakan psikologis yang disebut hedonic treadmill. Ini adalah kecenderungan alami manusia untuk terus meningkatkan standar hidup, pengeluaran, dan ambang batas kebahagiaan seiring dengan kenaikan pendapatan. Contoh klasiknya adalah lifestyle creep. Anda mendapatkan kenaikan gaji 30%, tetapi karena Anda langsung membeli apartemen yang lebih besar atau mobil yang lebih mewah, pengeluaran bulanan Anda juga naik 30%. Hasilnya, meskipun gaji naik, Anda masih akan merasakan tekanan dan stres finansial yang sama seperti sebelumnya. Solusinya adalah dengan kembali ke konsep dasar. Tentukan dengan jelas apa yang benar-benar membuat Anda bahagia dalam jangka panjang. Investasikan uang dan waktu Anda pada hal-hal yang memberikan kebahagiaan yang tahan lama, kesehatan, pengalaman baru, pendidikan yang meningkatkan nilai, atau waktu berkualitas bersama keluarga, bukan pada barang material yang nilainya akan segera terdepresiasi setelah Anda membelinya. Sejalan dengan itu, mindset Anda terhadap utang juga harus bergeser secara fundamental. Utang harus dilihat sebagai alat strategis, bukan sebagai gaya hidup yang nyaman. Anda harus mampu membedakan dengan tajam antara utang konsumtif yang digunakan untuk membeli barang-barang yang nilainya menurun seperti pakaian baru, liburan yang melebihi batas kemampuan, atau gadget terbaru yang merupakan racun finansial, dan utang produktif seperti KPR untuk aset yang meningkat nilainya atau pinjaman modal untuk ekspansi bisnis yang returnnya lebih besar daripada bunga utang, yang merupakan alat leverage yang dapat mempercepat pertumbuhan aset Anda. Mindset yang benar adalah jangan pernah berutang untuk hal-hal yang nilainya akan habis atau terdepresiasi bulan depan. Utang hanya boleh digunakan untuk membiayai aset yang dapat menghasilkan uang lebih banyak daripada bunga utang itu sendiri, dan utang konsumtif harus selalu dilunasi secepat mungkin. Pilar keempat dan yang terakhir adalah pentingnya batasan diri dan perlindungan kekayaan.
Ini adalah tentang menjaga sistem keuangan yang telah Anda bangun agar tidak mengalami self-sabotage dan ancaman eksternal. Filosofi yang dianut oleh hampir semua orang yang sukses secara finansial adalah hidup di bawah kemampuan, living below your means. Ini berarti Anda sengaja mempertahankan biaya hidup Anda tetap rendah dan stabil, bahkan ketika pendapatan Anda meningkat secara signifikan. Tindakan ini menciptakan margin of safety yang sangat besar dalam anggaran Anda. Margin of safety ini adalah kelebihan uang yang kemudian dapat Anda alokasikan untuk menambah alokasi investasi 20% Anda. Secara dramatis mempercepat laju bunga majemuk Anda. Ingat, kekayaan diukur dari aset yang Anda miliki, bukan dari seberapa banyak uang yang Anda belanjakan untuk terlihat kaya. Selain itu, Anda harus membangun batasan mental yang melindungi Anda dari penipuan. Perlindungan dari penipuan, financial scam protection, dimulai dari satu mindset sederhana yang harus Anda tanamkan kuat-kuat. Jika sebuah investasi menjanjikan return yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, seperti 10% per hari, jaminan keuntungan tetap yang tidak masuk akal, atau tanpa risiko sama sekali, maka itu pasti penipuan. Jangan pernah biarkan keserakahan sesaat mengalahkan logika. Patuhi prinsip risiko versus return yang realistis yang kita pelajari di episode sebelumnya. Dan Anda akan melindungi diri Anda dari skema cepat kaya yang akan menghancurkan kekayaan Anda dalam semalam. Kita telah sampai di akhir perjalanan kuliah keuangan ini. Anda kini telah dilengkapi dengan keseluruhan kerangka untuk mencapai kebebasan finansial, sebuah cetak biru yang terdiri dari 5 pilar utama. Mari kita rangkum misi dari 5 kuliah ini yang harus Anda pegang teguh sebagai filosofi hidup. 1. Kuliah keuangan 1. Apa itu uang? Uang adalah kepercayaan, ia adalah alat yang harus dipahami fungsi dasarnya. 2. Kuliah keuangan 2. Bagaimana menghasilkan uang? Hasilkan uang dengan menciptakan nilai yang signifikan bagi orang lain melalui kuadran E, S, B, atau I. 3. Kuliah keuangan 3, sistem mengelola uang. Kelola dengan sistem otomatis 50/30/20 dan amplop digital untuk menghilangkan keputusan emosional. 4. Kuliah keuangan 4, cara membuat uang bertumbuh. Tumbuhkan dengan bunga majemuk dan diversifikasi aset Anda secara konsisten. 5. Kuliah keuangan 5, mindset keuangan. Pertahankan kekayaan Anda dengan mindset disiplin, kesabaran, dan delayed gratification. Uang bukanlah tujuan akhir. Uang adalah alat yang kuat untuk mencapai tujuan sejati, kebebasan waktu dan pilihan. Kebebasan untuk bekerja pada hal yang Anda cintai, menghabiskan waktu dengan orang yang Anda hargai, dan menjalani hidup sesuai syarat dan nilai Anda sendiri. Misi seri ini adalah memberikan Anda peta jalan menuju kebebasan itu. Peta jalan sudah Anda miliki. Yang tersisa hanyalah bertindak sekarang. Tugas Anda adalah menonton ulang episode 3 dan 4, segera otomatisasi keuangan Anda hari ini, dan segera mulai investasi pertama Anda tanpa menunda lagi. Saya tidak sabar untuk melihat perkembangan finansial Anda. Terima kasih banyak telah bergabung dalam kuliah keuangan yang mendalam ini. Tulis di kolom komentar, dari 5 pilar mindset ini, mana yang paling menantang bagi Anda saat ini dan mengapa. Sampai jumpa dan selamat membangun kekayaan.